Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membahas tema di dalam Paskah ini yaitu sukacita di Yerusalem. Yang terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara, Alkisah ada seorang pria parubaya yang pekerjaannya adalah seorang supir bus rumah sakit jiwa atau saya singkat sebagai RSJ. Nah kemudian si bapak ini ditugaskan oleh RSJ tersebut untuk membawa pasien-pasien RSJ yang ada di kota tempatnya itu ke kota yang lain. Sebabnya karena rumah sakit jiwa tersebut sudah penuh gitu ya. Jadi diungsikan dulu gitu ya ke RSJ di kota yang lain. Nah jadi tidak ada yang menemani si bapak ini untuk mengendarai bus selain pasien-pasien RSJ tersebut selama perjalanan. Tetapi si bapak itu merasa aman karena semua itu diborgol dan diberi obat penenang seperti itu. Nah singkat cerita ketika bus mereka sedang melewati daerah pegunungan yang sepi sekali. Tiba-tiba ban bus itu pecah gitu ya, duar gitu. Dan entah bagaimana ceritanya, jadinya ban itu lepas, baut-bautnya itu di mobil juga pada lepas semua kayak gitu. Ada yang nyungsep ke jurang gitu ya, ada yang nyungsep ke got, selokan, dan nggak tahu kemana lagi kayak gitu. Dan bus yang dikendarai beruntungnya selamat. Si bapak itu kemudian menepikan bus itu ke pinggir jalan dan dia mulai melihat-lihat keadaan bannya, ban dari bus itu. Untungnya si bapak punya serep ban, kayak gitu ya, ban cadangan. Tetapi dia kemudian mulai berpikir, wah cilaka ini kan bautnya hilang semua ya, bagaimana ya? Dia ceringak-ceringuk kanan kiri, oh kok nggak ada orang gitu ya, kan namanya pegunungan yang sepi sekali kayak gitu. Terus kemudian dia juga mulai mencoba mengaktifkan teleponnya, nggak ada sinyal, wah cilaka kayak gitu ya, nggak ada sinyal. Terus kemudian pasien dari RSJ tersebut kemudian mulai turun, ada yang turun. Melihat si bapak itu mulai nangis gitu ya, karena dia berpikir, aduh aku kasihan sekali gitu ya. Aku harus mengantarkan pasien-pasien RSJ, sekarang aku bisa-bisa nyawaku terancam kayak gitu. Dan ada satu pasien dari RSJ itu turun dari bus itu. Kemudian ditanya ke bapak itu ya, pasien RSJ itu, "Pak, kenapa engkau nangis?" kayak gitu. Si bapak itu kemudian bilang, "Ini loh, ban bus ini kan pecah, terus baunya pada hilang semua. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku punya ban serep tapi aku nggak bisa pasang bannya kayak gitu, nggak ada pertolongan juga kayak gitu kan." Terus si pasien RSJ itu bilang begini, "Oh gampang Pak, kalau ngomong soal ban pecah kayak gitu, kan Bapak punya ban serep. Jadi Bapak itu tinggal ambil satu baut dari ban-ban yang masih ada, 3 ban yang masih ada, kemudian dipasang ke ban yang serepnya. Nanti kalau udah bisa berjalan, jalannya pelan-pelan. Sampai di kota sebelah, kemudian Bapak baru beli baut yang kurang. Gitu aja kok repot kayak gitu." Terus kemudian si bapaknya bengong aja gitu. Kemudian si bapak bilang, "Pak, Bapak kan pinter ya, kok bisa gila?" kayak gitu. Kemudian pasien RSJ itu bilang, "Pak, saya ini gila, bukan bodoh seperti Bapak," katanya kayak gitu. Memang agak kasar ya saudara ya, namanya, kita maklumi karena namanya juga pasien RSJ.
Tapi saudara, sewaktu saya mendengar kisah ini, setidaknya ada satu hal yang saya pelajari dari si bapak supir ini. Bahwa kesedihan yang begitu mendalam kadang membuat seseorang itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Maka dari itu adalah lebih baik ketika kita memilih sukacita daripada kita memilih duka cita. Saudara, manusia diciptakan untuk bersukacita. Dan tentunya semua orang menginginkan yang namanya sukacita. Saya meragukan adanya keberadaan orang yang menginginkan duka cita setiap harinya, ingin bersedih terus, ingin hidupnya sengsara terus. Saudara, Allah menciptakan yang namanya manusia untuk menikmati sukacita di dalam relasi bersama dengan dirinya. Dan bukan untuk menderita. Ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, mereka menikmati sukacita setiap hari bersama dengan Allah. Bahkan kalau misalnya kita lihat di katekismus singkat dari Westminster, untuk pertanyaan pertama, apa tujuan hidup manusia? Di sana dikatakan, tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah, serta menikmati Dia selamanya. Saudara, sukacita itu adalah pilihan kita semua. Sekalipun kita berada di dalam kondisi yang terpuruk, di dalam kondisi yang terjepit, tetapi kita masih dapat memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Namun kalau kita bandingkan dengan perikop yang sudah kita baca barusan, nampaknya murid-murid Tuhan Yesus ketika melihat kematian dari Tuhan Yesus, mereka itu sangat tertekan sekali, sangat berduka cita. Buktinya adalah hanya para wanita yang pergi ke kubur Tuhan Yesus pada pagi-pagi hari Sabat itu. Kemudian mungkin kita bertanya, mana murid laki-lakinya? Kayak gitu ya. Kalau penafsir berkata, kemungkinan besar murid laki-laki itu pada bersembunyi ketakutan. Kenapa? Karena mereka berpikir gini, oh guruku yang hebat, pemimpinku yang luar biasa, yang bisa melakukan mujizat, yang maha kuasa, itu bisa dibunuh oleh para pemimpin agama Yahudi. Nanti berikutnya aku yang cilaka, aku yang tewas kayak gitu ya. Makanya mereka itu semua pada pergi bersembunyi. Tetapi kalau misalnya kita pikir-pikir, murid-murid wanita itu takut nggak sih sebenarnya? Mereka juga takut loh. Tetapi mereka memberanikan diri, berinisiatif untuk mengunjungi makam Tuhan Yesus. Dan ketika mereka mengunjungi makam Tuhan Yesus di dalam situasi yang sangat menegangkan itu, kemudian terjadilah gempa bumi, seperti itu ya. Dan mereka melihat bahwa ada batu yang menyegel kubur Tuhan Yesus itu terguling. Dan juga para prajurit itu tidak ada di tempatnya lagi. Kemudian mereka, para wanita itu berpikir, wah apalagi nih rencana jahat yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi, kayak gitu ya. Bisa jadi mereka berpikir, apa kurang puas ya dengan penderitaan kami ini? Sudah jatuh ditimpa tangga kayak gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya apa yang mereka pikirkan itu tidak terjadi dan justru Tuhan memutar balikan itu semua. Sehingga apa yang mereka lihat itu akan menjadi sukacita bagi mereka. Jadi ketika mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus yang dicatat oleh sebenarnya 3 Injil dari Matius 28, Lukas 24, dan Yohanes 20, memang urutannya seperti ini ya. Urutannya seperti ini. Jadi para wanita itu pertama kali datang ke kubur Tuhan Yesus. Itu dicatat semua langsung. Sama ketiga Injil. Matius, Lukas, dan juga Yohanes. Saya tidak sertakan Markus karena memang Markus itu cepat sekali. Karena memang Injil Markus ditulis di awal-awal kayak gitu ya. Jadi saya bandingkan dari Matius, Lukas, dan Yohanes. Dan yang kedua, mereka melihat malaikat. Dan mereka itu sempat berdialog dengan malaikat. Perihal kebangkitan Tuhan Yesus. Itu ada di Matius 28 dan Lukas 24. Dan mereka memberitahukan itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Itu ada di ketiga Injil tersebut. Tapi nampaknya kok selanjutnya Matius 28 itu tidak mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi ada misalnya kayak di Lukas 24, murid-murid tidak percaya kepada para wanita ketika balik gitu ya, memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Murid-murid itu tidak percaya kepada para wanita. Dan bahkan ketika Petrus dan Yohanes pergi ke makam Tuhan Yesus bersama dengan para wanita, itu hanya dicatat di Lukas dan juga Yohanes. Selebihnya misalnya kalau misalnya kita lihat di Yohanes 20, Maria Magdalena itu bahkan masih menangis gitu ya. Masih menangis dan dia mengatakan, tubuh Tuhanku dicuri orang.
Baru setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jadi kalau misalnya kita lihat kenapa Matius 28 hanya berhenti di poin yang ketiga. Jadi intinya begini saudara, Matius itu menekankan bahwa ada yang namanya kejahatan, tetapi Tuhan yang memutar balikan itu semua menjadi kemenangan. Kayak gitu. Jadi Matius hanya menceritakan, yang penting kita tahu, Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Matius ingin menekankan di sana dan Matius ingin menekankan yang namanya sukacita. Di mana ketika Tuhan Yesus itu bangkit, kita semua yang percaya kepadanya, iman kita itu tidak sia-sia. Saudara, jadi jangan mau lagi terkena omongan di orang di luar kayak gitu ya. Misalnya kita berkata, oh Injil itu tidak akurat, pandangannya beda-beda kayak gitu ya. Bukan seperti itu. Yang ditekankan oleh para penulis Injil, ada sudut pandangnya masing-masing. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Atau misalnya, kita mungkin mendengar perkataan seperti ini. Oh, mayat Tuhan Yesus itu dicuri orang, seperti itu ya. Jangan sampai kita terkena omongan tersebut. Saya sering berkhotbah kepada remaja di gereja kita tentang teori-teori yang salah, seperti itu. Dan saya akan membuktikan bahwa sebenarnya teori tersebut itu tidak benar. Misalnya kayak jasad Tuhan Yesus itu dicuri orang. Kita harus tahu satu hal, bahwa yang pertama, makam Tuhan Yesus itu dijaga oleh prajurit-prajurit terlatih. Setidaknya ada 2 grup, satu grup itu setidaknya ada 12 orang, bayangin 12 orang, yang jaga kubur Tuhan Yesus. Kalau setidaknya ada 2 grup, mungkin ada 2 shift, kayak gitu ya. Shift pagi dan juga shift malam, jadi dijaga ketat, kayak gitu. Kalau misalnya kita baca di perikop sebelumnya, itu yang diminta oleh para pemuka agama Yahudi kepada Pilatus supaya dijaga kubur Tuhan Yesus. Jadi yang menjaga itu juga bukan orang awam, misalnya mungkin ence-ence gitu ya, AI mungkin yang jaga, ya bukan seperti itu. Tapi ini orangnya yang berotot semua, mungkin lebih besar dari saya gitu ya. Dan mereka bersenjata lengkap, ada yang bawa tombak, pedang disarungkan seperti itu, ada yang bawa perisai, baju zirah, itu bukan main-main, kayak gitu ya. Tidak mungkin orang-orang yang pekerjaannya itu hanya pemungut cukai, nelayan, bisa mengalahkan para prajurit terlatih seperti itu. Jadi ini tidak masuk akal. Dan yang kedua, kalau misalnya kita lihat perikop selanjutnya, ini tidak saya bahas, di mana kabar bohong itu dimulai dari para pemuka agama Yahudi. Jadi mereka menyuap para prajurit untuk memberitakan berita bohong bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri orang. Nah ini yang kebalikannya nih. Malah kalau misalnya kita lihat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, setidaknya ada 500 orang yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup setelah peristiwa kebangkitan itu. Jadi ini bukanlah sebuah omong kosong. Tetapi saya juga sadar akan satu hal. Mungkin saja di antara kita di dalam pergumulan hidup kita, mungkin kita ada yang mempertanyakan Tuhan. Dulu saya itu juga di dalam pergumulan kehidupan saya yang sangat besar, saya juga mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan eksistensi Allah. Apakah benar Tuhan Yesus itu benar-benar ada dalam dunia ini? Apakah benar Tuhan Yesus itu betul-betul bangkit dari kematian? Apakah benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sejati? Kalau seandainya itu semua adalah omong kosong, berarti sia-sia saja kepercayaanku selama ini. Berarti sia-sia saja hidupku selama ini. Tetapi saudara, kita harus tahu satu hal yang sudah dijelaskan juga. Beberapa hal yang harus kita tahu adalah ternyata banyak sejarawan sekuler, yaitu orang ateis, yang meyakini bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul hadir di dalam dunia ini. Banyak sejarawan yang mengakui bahwa keberadaannya itu tidak usah disangsikan lagi dan dapat dibuktikan. Dan yang kedua seperti yang saya katakan tadi, ada banyak saksi mata yang melihat kebangkitan Kristus. Sedikitnya ada 500 orang. Dicatat baik-baik itu ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Mungkin digaris bawahi atau di stabilo kayak gitu. Dan yang ketiga adalah lebih masuk akal. Beriman kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Daripada percaya kepada teori-teori yang tidak jelas asal-usulnya. Misalnya ada yang mengatakan teori Tuhan Yesus itu ditukar sebelum disalibkan, atau teori yang di mana murid-murid berhalusinasi, atau teori yang di mana jasad Tuhan Yesus itu dicuri seperti itu ya. Itu jelas salah. Nah karena itu saudara, kita harus menguatkan satu sama lain. Saya minta sekarang kita coba ngomong ke kanan kiri saudara.
Imanmu dalam Tuhan Yesus tidak salah. Ayo sekarang ngomong. Imanmu dalam Tuhan Yesus tidak salah. Yang di sini nggak kedengeran. Ayo coba ngomong sekarang. Imanmu dalam Tuhan Yesus tidak salah. Ngomong sekarang sama diri sendiri. Imanku dalam Tuhan Yesus tidak salah. 3, 2, 1. Imanku dalam Tuhan Yesus tidak salah. Puji Tuhan, saudara. Setelah saya mengerjakan khotbah ini, sedang bergumul di dalam khotbah ini, saya pun juga mendapatkan sebuah cerita di India bahwa ada seorang wanita yang bernama Nirja Banot. Dia itu adalah seorang wanita yang menjadi pramugari pada tahun 1985. 1 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 5 September 1986, pesawatnya Nirja itu ditunggangi oleh 4 orang teroris Palestina. Komplotan teroris itu kemudian membajak pesawat yang masih ada di bandara itu. Jadi pesawat itu masih parkir ya di bandara, nangkring di bandara gitu ya, belum lepas landas, belum terbang kayak gitu. Dan mereka itu bertujuan sebenarnya untuk ke Pulau Siprus, di mana mereka itu ingin membebaskan kawanan teroris mereka yang lain. Jadi ada teman-teman mereka yang disandra, kawanan terorisnya, dan mereka sambil membajak pesawat, mereka juga ingin membunuh WNA Amerika. Nah, singkat cerita, para teroris itu kemudian meminta kepada Nirja, tolong berikan paspor WNA yang ada di pesawat ini, supaya kami bisa cari dan bunuh WNA tersebut. Tetapi selama 17 jam, Nirja itu tidak memberikan paspor WNA satupun kepada mereka, dan mereka itu mulai frustrasi gitu ya. Karena para teroris itu pertama tidak bisa terbang. Soalnya gini, pilotnya udah kabur duluan kayak gitu. Co-pilotnya juga udah kabur dan mekanik pesawat juga udah kabur. Tidak bisa terbang dan mereka juga tidak menemukan para WNA. Akhirnya para teroris itu apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian sibuk memasang bahan peledak di pesawat tersebut. Nah, jadi Nirja ini ketika melihat bahwa para teroris itu sedang sibuk memasang bahan peledak, kemudian Nirja itu cepat membuka yang namanya pintu pesawat emergency, kayak gitu ya. Tetapi dia tidak turun loh terlebih dahulu. Dia mendahulukan semua yang lain untuk turun. Setelah semua yang lain turun, lagi dalam proses menurunkan orang, itu teroris kemudian melihat Nirja. Kemudian teroris itu menjadi kalap dan ingin menembak 3 anak kecil yang ada di depannya. Udah mengangkat senjata. Tapi Nirja ketika melihat itu dia melindungi 3 anak itu dan dia menjadikan tubuhnya itu sebagai tameng. Ditembak oleh para teroris. Singkat cerita 3 anak kecil itu selamat. Dan 1 orang itu kemudian berkata seperti ini. Saya berhutang nyawa kepada Nirja. Saya menjadi dewasa, ketika dia sudah dewasa dia mengatakan saya menjadi dewasa dan menjadi seperti ini. Itu semua karena jasa-jasanya Nirja kepada saya. Dia bersyukur karena Nirja itu mau menolong dirinya. Dan akhirnya anak itu menjadi pilot di salah satu maskapai penerbangan di sana. Dan dia itu mengatakan bahwa hidupnya terinspirasi oleh Nirja. Saudara, kita ada nggak seperti demikian? Kita semestinya bersyukur karena Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk kita sekalian. Tetapi kita harusnya lebih bersyukur, daripada bersyukur kita bersukacita karena penyelamat kita yang telah mati itu bangkit dari kubur, bangkit dari kematian. Maut tidak lagi menguasai Tuhan Yesus dan justru maut dikuasai oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya menggali dengan lebih dalam lagi, mengapa sumber sukacita kita itu ada di dalam diri Kristus? Yang pertama adalah karena aku dikasihi tiada henti oleh Allah. Saudara bayangkan ada nggak yang mau tiap hari dibenci sama orang? Misalnya di rumah tangga dibenci sama pasangannya, tidak dikasihi. Ada yang mau demikian? Tidak, bukan. Justru kita maunya kita dikasihi, disayangi oleh keluarga kita. Tetapi satu hal yang harus kita sadari, ini adalah kebenaran dan ini adalah fakta, bahwa Tuhan
menyayangi dan mengasihi kita tanpa henti. Dan bahkan yang kedua, kita semua ada di dalam rencananya Tuhan. Selain dikasihi, kita juga dipikirkan yang terbaik oleh Tuhan. Dia merencanakan jalan yang damai sejahtera yang ada di dalam hidupmu dan juga yang ada di dalam hidupku. Dan yang ketiga adalah aku dijamin dalam hidupku di dunia, dan bukan hanya di dunia saja, tapi Tuhan Yesus menjamin hidup yang ada di surga nanti di kekekalan. Kalau Tuhan Allah berani menjamin hidup kekal yang sebesar itu saja, kita yang percaya Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga, apalagi yang ada di dunia ini. Tuhan pasti akan menjamin dan memelihara kita. Nah, maka dari itu saudara, kita mau latihan sekali lagi. Kita mau self-talk. Ngomong kepada diri kita sendiri, kita harus meyakinkan diri kita sendiri. Ngomong ketiga hal ini. Saya mau saudara ngomong setelah saya kasih aba-aba. Yang pertama adalah aku dikasihi. 3, 2, 1. Sabar. Yang kedua, kita mau ngomong aku dalam pikirannya. Aku ada dalam pikirannya. 3, 2, 1. Dan yang ketiga, kita mau ngomong sekali lagi, meyakinkan diri kita sendiri. Tolong slide-nya. Hidupku dipelihara olehnya. 3, 2, 1. Ada amin, saudara? Seharusnya respon kita ini bukan hanya kita berada di sini saja, tetapi respon kita seharusnya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari berikutnya. Maka dari itu saudara, kita harus, yang pertama adalah seharusnya kita memilih sukacita sebagai disiplin rohani kita. Anda harus berkomitmen sepulang dari tempat ini, saya tidak mau lagi berduka cita, saya tidak mau lagi tinggal dalam kedukacitaan saya, kesengsaraan saya. Tetapi saya mau memilih bersukacita. Kenapa? Karena 3 hal tadi. Aku dikasihi, aku ada dalam pikiran Tuhan, dan aku dijamin hidupku di dunia ini dan juga di kekekalan. Yang kedua, marilah kita bersukacita bukan hanya di tempat ini saja, tapi kita juga bersukacita di dalam relasi kita dengan Tuhan setiap harinya. Seperti waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa terlebih dahulu, sebelum mereka jatuh dalam dosa. Kita mau menikmati relasi dengan Tuhan, di mana Tuhan yang mengasihi saya, dan saya mau berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Saya mau bersukacita di dalam relasi saya bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus membagikan sukacita itu kepada orang lain. Saudara, memang berita ini membawa hal yang menyenangkan untuk hati kita. Tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan juga, bukan? Kita harus memberitakan sukacita bahwa kita menerima Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, yang menjamin kehidupan kekal kita dan juga di dunia ini. Kita mau membagikan itu kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara, kita perlu membedakan yang namanya sukacita dan juga kesenangan. Sukacita itu adalah di mana kita bisa mengekspresikan perasaan bahagia kita di dalam Tuhan. Adam dan Hawa memiliki sukacita yang besar di Taman Eden. Tetapi mereka memilih untuk berduka cita, memilih jalan kesengsaraan. Karena mereka memilih dosa. Setiap perbuatan dosa pasti ada konsekuensinya. Dan di dalam kasih kepada Allah Tritunggal, kita dapat menemukan sukacita. Sebaliknya dosa membawa kita menuju kekekalan tanpa Allah, dan undangan Injil itu tetap berlaku. Pilihlah Yesus pada hari ini. Yang telah bangkit itu, Ia akan memberikanmu sukacita dan kekuatan. Karena Ia sanggup menjamin kehidupanmu di surga dan di dunia ini. Saudara, di akhir khotbah ini saya ingin kita baca ini ayat sama-sama dengan saya sekali lagi. Dari Roma 15 ayat yang ke-13, tetapi ini saya ganti sedikit modifikasi kata kamu dengan kata saya. Kita baca sama-sama ya dengan aba-aba saya. 3, 2, 1. Semoga Allah sumber pengharapan, ayo baca sama-sama sama saya, keluar suara gitu ya. 3, 2, 1.
Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saya berlimpah-limpah dalam pengharapan.